Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan saya jarang bikin konten lagi karena ya mungkin kita mahasiswa sedang lagi ada UAS ya buat ujian. Hmm, jadi kali ini kita akan bikin konten tentang mahasiswa juga sih bersama Sapira. Apa namanya? Safira Medinila Sutrisno. Oh iyalah, panjang banget udah kayak kereta. Bersama Sapira dari Universitas Trisakti. Trisakti yang terkenal itulah pokoknya. Lu sebenarnya langsung aja ya. Lu ngambil jurusan apa sih sebenarnya? Gue ambil jurusan hukum. Kenapa ngambil jurusan hukum? Karena gimana ya, gue tuh emang dari dulu emang udah pengen hukum karena nyokap gue tuh hukum, jadi tinggal ngikutin jalur yang udah ada gitu. Tapi lu merasa terbebani gak tuh maksudnya? Enggak dong, Maksudnya karena sesuai dengan passion gue dan gue udah meniatkan itu dari SMA. emang ingin meneruskan orang tua gitu ya? Tapi merasa salah jurusan? Enggak dong. Kalau boleh tahu di hukum itu belajarnya apa sih? Ya maksudnya di hukum itu belajarnya maksudnya gimana sih? Kan soalnya kan sekarang ini banyak orang yang masuk kampus itu apa namanya, dia nggak tahu itu jurusan itu apa, jadi dia begitu masuk ya udah gitu maksudnya. Ya akhirnya pas baru semester 1 dia akhirnya merasa salah jurusan, akhirnya dia keluar gitu dari jurusan itu gitu. Jadi kayak nggak cocok lah sama dia gitu. Jadi kalau gue sendiri nyari jurusan itu sesuai apa yang mau gue, sesuai passion gue, dan gue tahu tujuan gue masuk ke sini tuh harus untuk apa. Jadi dan tips juga nih buat orang-orang yang masih kebingungan buat nyari jurusan yang tepat adalah lo harus pahami dulu passion lo sendiri itu apa, lo fokusnya ke bidang mana, lo bisanya apa, dan harus tahu juga peluang kerjanya apa gitu. Jadi make sense lah, jangan sesuai dengan apa yang lo bisa tapi lo belum tahu bakal jadi apa gitu. Terus kalau gue di hukum ya seperti yang tadi gue udah singgung, kalau gue tuh emang dari dulu passion gue ngerasa cocok di situ, dan ya gue udah tahu peluang kerjanya apa karena gue ngikutin orang tua gue gitu. Terus kalau cara belajar di hukum sih sebenarnya asik ya. Soalnya banyak orang nih yang berpikiran nih kalau misalkan di hukum tuh belajar cuma kayak ngafalin undang-undang. Lo sering denger dong kayak gitu. Emang lo kuat di hukum? Kan kerjanya ngapalin pasal undang-undang gitu. Itu enggak ya. Undang-undang dan pasal itu enggak diapalin. Bahkan kalian ujian pun open book, open undang-undang gitu. Ada beberapa matkul yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ya asal lo paham, lo mengerti, lo bakal inget dengan sendirinya undang-undang itu gitu. Enggak perlu dihafalin per pasal gitu. Enggak. Asik sih sebenarnya. Selama lo ada di passionnya, jadi apapun yang dikerjakan dengan ikhlas ya, sesuai dengan kemampuan lo, ya pasti bakal asik lah. Orangnya nyata udah berwawasan banget tentang hukum. Kan hukum ada 2 pir. Kalau teman gue sih ngambil hukum perdata. Kalau lu? Oh, itu tuh penjurusan gitu nih. Kalau di Trisakti ada 7. Apa itu? Pertama hukum bisnis, hukum perdata, hukum agraria atau hukum tanah, hukum pidana, terus hukum internasional, hukum acara, dan hukum tata negara pemerintahan. Lu ngambil? Kalau gue hukum bisnis. Kedepannya jadi apa tuh? Kalau di hukum bisnis itu sebenarnya ngambil penjurusan apapun yang tadi gue disebutin ada 7 itu. Kalau di Trisakti ya itu tuh bisa kemana aja. Misalkan lo mau jadi hakim gitu, lo mau masuk PK1 bisnis pun gak masalah gitu. Cuma lo fokus di bidang corporate gitu, corporate lawyer, bisnis lah, kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan emang mau cocok banget, misalkan lo mau jadi hakim, ya bagusnya di acara gitu, hukum acara. Jadi lo tahu tata cara bersidang seperti apa yang bagus, kayak gitu-gitu deh. Gue kurang menguasai untuk hukum acara. Nah tapi kalau hukum bisnis, karena gue ambil hukum bisnis itu lebih kepada perusahaan, investasi, perseroan terbatas, badan usaha lah kayak gitu. Kalau lo mau cari prospek kerjanya apa, ya kayak kurator, corporate lawyer gitu-gitu. Sorry nih, mungkin saya juga kurang paham tentang hukum. Karena saya sendiri juga ya gitu, merasa salah jurusan sih sebenarnya. Niatnya gue juga pengen masuk Trisakti lah gitu. Niatnya kan emang udah mau ngambil beasiswa tuh, jalur beasiswa di Trisakti. Dan keinginan gue itu mau ngambil jurusan teknik mesin lah gitu kan, karena berhubungan dengan benda-benda dari motor atau mobil gitu kan.
Nah, tapi di situ pas gua ngeliat daftarnya itu dia ya 40 juta gitu lah harganya gitu kan. Harganya lumayan tinggi. Dan kalau misalkan ngambil jalur beasiswa itu kena potongan 50% gitu kan. Katanya sih. Itu juga kalau lolos gitu. Nah, jadi gue bilang 40 juta kalau misalkan dikasih diskon, gue lolos gitu kan. Kena diskon 50% gitu kan. Gue bilang, itu harganya juga lumayan juga gitu kan. Akhirnya gue nyari kampus yang lumayan itulah, yang lumayan biasa aja lah. Dan situ di kampus gue itu di Nusa Mandiri ya, itu cuman ada 2 jurusan. Jurusan itu TI Kong SI gitu kan. SI Nah, apa tuh? SI itu sistem informasi gitu, yang semacam kayak sebenarnya sistem informasi itu sebenarnya bukan ke programmer sih sebenarnya. Kalau sistem informasi itu dia lebih ke struktur atau dia lebih ke sistem analis lah gitu. Itu beda dengan programmer gitu kan. Kalau programmer itu dia lebih ke TI. TI juga misalkan dia belajar tentang mesin-mesin laptop kali gitu mungkin kali. Karena gue juga nggak tahu. Oh, lo apain? Lo TI? Kalau gue SI. Oh, SI itu lo yang lagi jelasin tuh jurusan lo? SI. Kalau SI itu ya karena banyak yang nanya nih, maksudnya Bang SI itu sama SI bedanya, SI sama TI bedanya apa sih gitu kan? Ya kalau misalnya SI dia lebih ke sistem analis sih, maksudnya lebih ke belajar flowchart gitu. Dan jabatannya kalau di kantor tuh lebih tinggi sih emang. Kalau di TI itu dia mungkin belajar kayak semacam programmer gitu kan, yang kayak Java gitu-gitulah gitu kan. Dan juga dia ngerti juga kalau misalkan ada laptop ngeblank gitu. Nah, itu ke TI sih jatuhnya. Nah, itu dia sih bedanya gitu kan. Jadi jurusan gue sama lo ini bener-bener bertentangan ya nih. Gue gak ngerti ini lo ngomongin apa. Nah, itu dia. Java itu jadi, apa? Gue gak ngerti ini. Jadi kita sama-sama gak ngerti gitu kan. Jadi bertentangan nih jurusan kita. Jadi maksudnya tuh minum dulu deh ya, biar gak seret. Di sini bebas sih sebenarnya. Ya kan sedotannya gak ada nih. Lu cuma megang-megang itu Oh iya. Kan biasa digigit gitu. Sambil minumnya biar. Ini gimana sih, gak bisa tusuk? Bisa guys. Taruh. Di sini mau bebas, mau ngapain aja. Ya, lu nih desi tisu. Wih. Betul, ini kopi dari Alhani nih guys. Nih dapat enggak sih, enggak di endorse. Lu udah semester berapa, Bir? Masuk semester 7. Gila. Padahal seumuran udah cepetan lu. Lu begitu lulus masuk langsung. Iya, Langsung kuliah tuh. langsung. Trisakti. Kecil-kecil udah mau lulus. Tuh, Berarti ya, guys. sebulan lagi dong? 1 semester lagi dong? 1 semester lagi. Jadi semester ini gue skripsi insyaallah. Ini next semester 8? Semester 7, baru masuk semester 7. Oh, berarti iya. Berarti setahun lagi lah ya? Setahun lagi bagaimana? Maunya semester ini kelar, maunya. Oh, 7 semester. Cuma gue tuh bukan tipe orang yang buru-buru kuliah gitu, kayak ngejar 3,5 tahun gitu. Enggak sih. Jadi gue kalau selagi bisa 3,5 tahun ya ayo jalanin 3,5 tahun. Tapi kalau misalnya menurut gue belum gimana ya, belum pantas untuk 3,5 tahun, banyak ilmu yang belum gue serap gitu dari selama 3,5 tahun. Ya menurut gue 4 tahun juga nggak masalah. Bukan tipe orang yang pengen buru-buru lulus gitu, karena ketika lo kerja pun nggak ditanya gitu. Ya beberapa persen lah, cuma nggak ditanya lo kuliah berapa tahun gitu. Nggak begitu berpengaruh lah menurut gue, jadi sama aja lah. Terus ada keinginan ngambil SS berikutnya, S-Grim gitu? Mau, insya Allah. Ngambil apa? Nerusin hukum? Maunya hukum lagi. Berarti emang benar-benar otaknya banyak undang-undang. Jadi kalau misalnya ditilang sama polisi mungkin bisa ngejawab. Kalau salah jangan dijawab toh. Oh, siap. Nah, kalau lo sendiri, menurut lo kerja setelah fresh graduate dari SI itu apa nih? Prospek kerjanya bakal kemana? Itu sih yang sebenarnya gue ngambil jurusan SI karena ya menurut gue itu asal nyemplung aja sebenarnya. Tapi di situ gue juga nyemplung, banyak teman-teman kampus gue itu banyak yang keluar. Tapi gue sendiri ya jalaninnya gitu, kayak gimana sih, maksudnya udah tanggung, udah mau, maksudnya udah mau next semester 6 mungkin gitu kan, udah mau next semester 6. Udah akhirnya jalanin terus aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya gue mau jadi apa gitu, itu juga bingung juga.
kemarin juga ini makanya gue bikin YouTube kayak gini, temen gue kemarin ngasih tahu gitu, ya mungkin selagi ada yang bisa yang digunakan untuk mencari uang gitu misalkan gitu kan. Nah itu mendingan dikejar aja gitu kan. Lu juga kan belum tahu begitu lulus lu mau jadi apa gitu kan. Karena ya gimana gitu kan, kalau misalkan lu lulus aja sedangkan jurusan S1 itu banyak banget itu yang kayak SI gitu-gitu kan. Itu belum tentu itu kedepannya mau jadi apaan. Makanya selagi gue belum lulus, gue pengen bikin kayak gini dulu maksudnya. Jadi pengen ngambil yang maksudnya yang masa depannya adalah gitu maksudnya gitu. Cari peluang lah intinya ya. Jadi kayak bangsa ya gue harus nyari dulu dari bawah gitu sebelum lulus, karena begitu lulus ya mungkin belum seenak yang S1 berikutnya gitu. Iya maksudnya S1 yang gimana ya, yang sewajar lah gitu maksudnya. Yang kata orang tuh kalau S1 itu gampang nyari kerja, ya sebenarnya padahal banyak juga ya lulusan sama S1. aja. Lu sekarang kerja apa, Bir? Kerja? Enggak. Enggak. Oh, gue tapi punya baru banget